Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan di bagian unit regis, yaitu merupakan unit yang dilakukan untuk menggunakan registrasi yang akan digunakan oleh administrator. Oke, untuk yang pertama bisa dilihat paling atas yaitu unit regis, yaitu mendeklarasikan nama unit. Oke, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat interface, yaitu mulai untuk mendeklarasikan bagian interface unit. Oke, dalam uses menjelaskan unit-unit yang digunakan. Menggunakan unit login agar dapat dipanggil dalam implementation. Dalam unit regis kita akan masuk ke dalam implementasinya. Yang pertama kita akan mendeklarasikan sebuah prosedur untuk fungsi button login klik. Klik yang akan dieksekusi ketika tombol button login ini diklik. Prosedur ini membuat instance from login dari T from login menampilkan form tersebut dan menyembunyikan form saat ini, yaitu form registrasi. Lalu ke selanjutnya itu deklarasi prosedur button register klik. Button register klik yaitu saat button register pada desain dieksekusi, maka prosedur ini akan melakukan operasi registrasi pengguna. Pertama, mengambil nilai dari edit username 2 dan edit password 2. Bisa dilihat nih yang di beginnya. Lalu sebelumnya jangan lupa kita akan mendeklarasikan username dan password sebagai string. Oke, selanjutnya dilakukan pengecekan apakah username sudah terdaftar dalam database atau tidak. Itu bisa dilihat nih, bisa di komennya tuh cek apakah username sudah ada di dalam database. Jadi untuk yang register ini bakal dicek nih kalau misalnya sudah didaftar apakah langsung masuk ke database atau tidak. Sudah terdaftar, maka akan ditampilkan username sudah terdaftar, yaitu tidak boleh ada double nih, unik key-nya harus unik masing-masing. Jika username belum terdaftar, maka akan ditampilkan, maka data pengguna yang kita registrasikan akan disimpan ke dalam database dan akan ditampilkan pesan registrasi berhasil, silakan login ulang. Nah, jika terjadi exception saat penyimpanan data, akan ditampilkan sebuah pesan error. Lalu sampailah kita pada akhir sebuah prosedur. Nah, NN yang terdapat di sini itu adalah akhir dari implementasi unit dan N yang terakhir dulu adalah akhir dari sebuah unit. Oke, kita lanjut kepada desain interface-nya karena DLP ini selain code, maka kita akan membutuhkan sebuah desain interface. Jadi bisa kita lihat judulnya ini kita menggunakan T-label. Nah, untuk yang kotaknya pop-up ini kita menggunakan sebuah form, unit form yang bisa kita kasih nama. Captionnya ini registrasi, namanya form registrasi. Yaitu next ada button klik, button login. Ini kan yang menggunakan palet, sebuah palet button. Jika sudah Ya, nah, button login ini dilakukan ketika memang sebuah database dalam form registrasi ini sudah terdaftar. Maka ketika sudah terdaftar, maka tidak akan berlaku lagi nih tombol register yang ada di desain ini. Gitu. Nah, untuk kita mengisi sebuah username dan password kan tadi seperti dijelaskan di yang dijelaskan pada sebuah deklarasi prosedur button register. Registrasi pengguna ini akan diambil dari edit username 2 sama edit password 2 gitu. Yang ini menggunakan edit dari sistem paletnya Delphi gitu. Nanti di sini kita akan masukkan karakter-karakter untuk meregis data sebuah pasien. Oke. Oke, selanjutnya unit komponen yang kita gunakan yaitu adalah Edo Connection. Nah, Edo Connection ini kan kita tadi menggunakan integrasi ini kita memasukkan username dan password ya yang akan disimpan ke dalam database. Nah, Edo Connection ini digunakan sebagai penghubung antara database dengan Delphi. Nah, lanjut Edo Connection ini akan dilengkapi dengan sebuah Edo Query yang dimana ini Edo Query ini digunakan untuk bisa mendefinisikan dan memanipulasi sebuah data yang terdapat dalam database yang sudah dikonek ke Delphi ini. Oke, mungkin dari unit regis sekian akan dilanjut ke unit setelahnya. Setelah tadi rekan saya menjelaskan tentang unit regis, di sini saya akan menjelaskan tentang unit login. Yang dimana unit login merupakan unit yang digunakan untuk melakukan proses login penggunaan dalam sebuah aplikasi.
Lalu saya akan mendeklarasikan prosedur button login click yang dieksekusi ketika tombol button login diklik. Prosedur ini melakukan proses autentikasi login. Pertama, mengambil nilai dari edit username dan edit password yang merupakan input username dan password dari pengguna. Selanjutnya, dilakukan query SQL untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan data yang ada pada database. Jika cocok, akan ditampilkan pesan login berhasil. Dan apabila tidak cocok, akan ditampilkan pesan kesalahan login dan hitung kesalahan login akan bertambah. Jika mencapai batas kesalahan login, contohnya seperti 5 kali, akan ditampilkan pesan Anda telah mencapai batas maksimum kesalahan login. Aplikasi akan keluar dan aplikasi akan ditutup. Lalu setelah pembahasan source code tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan desain dari unit login. Yang dimana pada form login ini terdapat beberapa palet. Yang pertama ada T-label, lalu ada panel login, habis itu ada button login, edit password, edit username, lalu ada label login, ada label password, ada label username. Lalu ada juga button login. Lalu ada selain itu kita akan menggunakan Ado connection untuk menghubungkan database dengan DLP. Setelah terhubung dengan Ado connection juga menggunakan Ado query untuk mendeklarasikan SQL yang dimaksud yang digunakan untuk unit login. Selanjutnya, setelah selesai akan masuk ke unit menu yang akan dijelaskan oleh Raffi. Oke, selanjutnya setelah unit login tadi akan pindah ke unit menu. Dari unit menu ini menjelaskan beberapa fungsi dari aplikasi ini. Oke. Jadi lanjut ke implementation langsung. Di implementation ini yang pertama ada di form menu cari passion klik. Nah, ini untuk langsung masuk ke unit serta di form logout klik. Ini untuk yang exit. Ini langsung bisa close program dari sini nanti. Lanjut ke di form menu klik. Nah, ini untuk masuk ke input. Input itu unit input. Lanjut ke di form menu ubah data pasien. Ini untuk update data pasien nanti ada. Ini langsung masuk ke unit ubah ya. Oke, nah, ini tampilan dari desain kita. Kita menggunakan form menu ya, dengan caption menu. Lalu ini ada empat navbar. Yang pertama input data pasien, yang kedua search data pasien, yang ketiga update data pasien, lalu exit program. Jadi dari input data pasien ini nanti akan masuk ke unit input, search data pasien masuk ke unit search, update data pasien masuk ke unit ubah. Kalau exit program untuk keluar dari program, langsung kembali ke desktop. Selanjutnya ada unit input. Di unit input ini menjelaskan gunanya untuk mengatur proses input data pasien pada suatu aplikasi rumah sakit ya. Implementasi dari implementasinya ada yang pertama, di implementasi ini yang pertama ada form input, form create. Ini jadi declaration prosedur form create yang dieksekusi saat form dibuat. Prosedur ini mengatur pengaturan awal untuk komponen-komponen menghubungkan Ado query dan Ado connection dan memanggil prosedur tampil data untuk menampilkan data pasien. Oke. Lanjut ke di form input tampil data.
Nah, di sini eh, digunakan untuk menampilkan data pasien pada DB Grid. DB Grid itu sebuah tabel kayak tabel gitu. Itu eh, membacanya dari database yang udah kita buat. Prosedur ini melakukan query SQL untuk memperoleh data pasien dari tabel pasien dan menampilkannya pada DB Grid 1. Lanjut ke prosedur kosongkan data. Prosedur ini digunakan untuk mengosongkan nilai pada input fields. Oke, lanjut ke deklarasi prosedur button tambah klik. Nah, button tambah klik ini ketika dieksekusi pada button tambah ini diklik, prosedur ini digunakan untuk menambahkan data pasien baru ke dalam tabel. Dilakukan validasi input untuk memastikan semua field diisi dengan benar. Jika validasi berhasil, dilakukan query SQL insert untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Ditampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Kemudian dipanggil prosedur tampil data untuk menampilkan data terbaru pada DB Grid dan dipanggil prosedur kosongkan data untuk mengosongkan input field. Lanjut ke deklarasi prosedur button hapus klik. Prosedur ini digunakan untuk menghapus data pasien dari tabel. Dilakukan validasi input untuk memastikan file ID pasien diisi. Jika berhasil, ditampilkan pesan konfirmasi, dan jika pengguna memilih untuk menghapus data, dilakukan query SQL delete untuk menghapus data dari tabel. Ditampilkan pesan data berhasil dihapus, kemudian dipanggil prosedur tampil data untuk menampilkan data terbaru pada DB Grid 1 dan dipanggil prosedur kosongkan data untuk menghapus input field. Lanjut ke prosedur DB Click. Lanjut ke prosedur form input DB Grid Cell Click. Nah, prosedur ini digunakan untuk menampilkan data pasien yang dipilih dari DB Grid 1 pada input field. Edit pasien, edit nama, edit alamat, dan combo kelamin, edit tanggal lahir, sehingga pengguna dapat mengedit atau menghapus data dengan lebih mudah. Lalu akhir dari implementasi unit ada N. Lanjut ke desain dari input pasien. Yang pertama ada edit pasien, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Lalu ada button tambah, button hapus. Lalu di sini ada DB Grid 1 paling bawah. Lalu ada auto query 1. Di sini ada query untuk digunakan untuk implementasi SQL dari database yang telah dibuat. Nah, data source 1 ini untuk membaca. Jadi DB Grid 1 dengan data source 1 ini terhubung karena DB Grid 1 bisa menampilkan karena ada data source 1. Ini untuk membaca. Oke, selanjutnya lanjut ke menu yang kedua, ada unit search yang akan dijelaskan oleh Syawalian Nurul Fitri. Setelah penjelasan unit input yang dijelaskan oleh Raffi tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan unit search, di mana pada unit search digunakan untuk melakukan pencarian data pasien berdasarkan ID atau nama pada suatu aplikasi rumah sakit. Yaitu ada prosedur button search click, yaitu melakukan pencarian data pasien berdasarkan ID atau nama.
mengisi query dengan perintah SQL awal untuk memilih semua data dari tabel tbl.pasien. Selanjutnya melakukan pengecekan apakah input ID telah diisi. Jika ya, menambah kondisi where pada query SQL untuk memfilter berdasarkan ID pasien yang sesuai dengan input. Selanjutnya melakukan pengecekan apakah input nama telah diisi. Jika ya, menambah kondisi where pada query SQL untuk memfilter berdasarkan nama pasien yang sesuai dengan input. Menggunakan like untuk mencocokkan secara parsial. Dan menjalankan query dan menampilkan hasil pada DB grid 1. Benar nggak sih? Yang kedua ada edit ID digunakan untuk mencari ID yang akan dicari. Selanjutnya ada edit nama digunakan untuk mencari nama pasien yang akan dicari. Yang keempat ada button search digunakan untuk mengeksekusi cari dari hasil input di atas. Yang kelima ada DB grid 1 digunakan untuk menampilkan isi database pasien. Selanjutnya ada connection yaitu digunakan untuk menghubungkan database dengan DLP. Selanjutnya ada query digunakan untuk mengimplementasikan SQL pada database. Dan yang terakhir ada data source digunakan untuk membaca database agar dapat ditampilkan pada DB grid 1. Selanjutnya ada unit ubah digunakan dalam aplikasi rumah sakit untuk mengubah data pasien. Yang pertama ada dan pendeklarasian form create yang digunakan saat DFM dibuat. Prosedur ini mengatur koneksi ke database dengan mengisi properti connection string pada Adobe Connection 1 dan menghubungkan. Selanjutnya mengatur Adobe Query 1 untuk menggunakan Adobe Connection 1 sebagai koneksi database. Terakhir memanggil prosedur tampil data untuk menampilkan data pasien pada DB grid 1. Lalu ada prosedur tampil data. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan data pasien pada DB grid 1. Pertama, query SQL pada Adobe Query 1 diatur untuk memilih semua data dari tabel. Selanjutnya, query dieksekusi dan hasilnya ditampilkan pada DB grid 1. Selanjutnya ada prosedur transform ubah kosongkan data. Prosedur ini digunakan untuk mengosongkan mengosongkan input field pada form ubah data pasien, mengatur nilai input field menjadi kosong, memilih indeks -1 pada kelompok kelamin, dan mengatur fokus pada edit pasien. Selanjutnya ada button ubah klik. Prosedur ini dieksekusi ketika tombol button ubah diklik. Pertama, dilakukan validasi untuk memastikan bahwa semua input field telah diisi dengan benar. Jika ada input field yang kosong, pesan kesalahan akan ditampilkan pada fokus diberikan pada input yang kosong. Jika semua input telah diisi, maka pesan konfirmasi akan muncul untuk memastikan apakah data yang ingin diubah atau
Tidak. Jika pengguna memilih ya, query SQL pada ada query 1 diatur untuk melakukan pembaruan data pasien berdasarkan ID pasien yang telah diinput. Nilai parameter pada query diatur sesuai dengan nilai input pada form. Terakhir, query dieksekusi, pesan sukses ditampilkan. Data pasien diperbarui, interval dikosongkan, dan data pasien yang terbaru ditampilkan pada DBGris 1. Yang terakhir ada N ini akhir dari implementasi unit. Selanjutnya ada desain. Oke, dari desain ini ada sebuah form yang bernama form ubah dengan caption ubah data pasien. Lalu di sini ada bukan palet, ada group box. Group box ini memiliki caption update data pasien. Lalu di sini nanti pengguna akan disuruh menginput ID pasien, nama pasien. Nah, jadi dia diminta dari ID pasien saja. Ketika ID pasien di input, nanti kita bisa mengubah dari nama, alamat, jenis kelamin, tempat tinggal. Lalu klik ubah. Maka di sini akan berubah tampilannya, nanti akan sesuai yang dirubah. Lalu di sini ada connection 1. Ada connection 1 ini digunakan untuk menghubungkan database dengan DLP. Lalu ada query seperti yang tadi dijelaskan. Ada query digunakan untuk memberikan perintah pada database seperti merubah data, menghapus data gitu. Kalau data source ini digunakan untuk menampilkan dia kayak membaca lalu ditampilkan pada DBGris 1. Nah, DBGris 1 ini ngambil datanya dari data source 1. Jadi semua ini saling terhubung. Nah, oke, sekian dari unit ubah ini. Kita kembali ke unit menu. Oke, yang terakhir ada exit program di sini. Exit program untuk keluar ya. Jadi setelah pembahasan tadi, sekian dari kelompok kami. Setelah ini akan dijelaskan untuk implementasinya nih. Kita akan running programnya nanti. Pak, gua record ya. Baik, di sini kami akan melakukan demonstrasi terkait aplikasi data pasien rumah sakit. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus aktifin XAMPP dulu nih. Aktifin MySQL sama Apache-nya. Di sini udah aktif ya. Langsung kita buka. Jadi kita nggak pakai DLP lagi di sini. Kita langsung kita udah install aplikasinya. Jadi udah masuk sini. Oke, selanjutnya registrasi akan dijelaskan oleh Gani. Baik, karena aplikasi sudah terinstall, maka kita tidak perlu lagi membuka DLP dan langsung kepada form registrasi. Nah, dalam form registrasi ini dikhususkan untuk para administrator. Nah, kalian bisa mengisi nih untuk username dan passwordnya. Namun juga jika sudah memiliki akun, maka bisa langsung klik tombol login, yang dimana itu nanti menggunakan data admin yang sudah disimpan sebelum daftar. Oke, baik, kita akan kembali ke registrasi. Oke, untuk registrasi di sini kita akan coba masukkan username-nya 123. Sorry, 123 udah ada kayaknya. Oh, 345. 345. Oke, baik. Dengan passwordnya mungkin disamain aja 345. Oke, lalu kita klik tombol register. Nah, nanti akan muncul pop-up menu yang berisikan registrasi berhasil, silakan login ulang. Nah, dengan begitu
maka kita akan langsung masuk ke dalam unit login. Nah, di unit login ini kita akan memasukkan data admin yang sudah didaftarkan tadi. Namun, jika salah, coba kita coba salah, ini coba salah login. Nah, nanti program akan memberitahu bahwa terdapat 5 kali percobaan sampai nanti programnya akan tutup sendiri. Mungkin bisa dicoba sampai 5 kali, 2, 3, 4, 5. Oke, nah di situ bisa dilihat tuh ada notifikasi Anda telah mencapai batas maksimum kesalahan login. Aplikasi akan keluar. Oke, kita coba klik OK. Dan aplikasi akan keluar. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi. Kita langsung ke menu login. Nah, kita masukkan tadi data yang sudah kita daftarkan di menu registrasi. Tuh, klik login. Login berhasil. Nanti kita akan diarahkan kepada menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat beberapa navbar yang bisa dilihat di atas, ada info data pasien, data pasien, update data pasien, dan exit program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi Rizky Andil. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama navbar input data pasien. Oke, di sini bisa dilihat ya, tabel ini udah ada nih, data-data pasiennya. Nah, data-data ini terhubung ke database tabel pasien. Oke, jadi di sini kita coba tambahin. Mungkin kita tambahin 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama tes, alamat tes. Jenis kelamin di sini kita ada 2 nih, laki-laki dan perempuan. Kita coba perempuan. Tanggal lahir kita tulis tes. Kita tambah. Oke, data berhasil ditambahkan. Dia akan muncul di sini nih. Kita lihat ya, sama ya. Tes perempuan tadi. Oke, gimana kalau misalnya kita mau hapus nih? Tadi, sebenarnya kalau ngapus tuh simple ya. Yang pertama, kita masukin ID pasien aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dia langsung bisa hapus nih, karena key-nya ini di ID pasien. Semua yang lain itu bisa sama, kecuali ID pasien. ID pasien sama itu tidak bisa. Nah, terus data langsung bisa dihapus. Berhasil dihapus ya. Hilangkan tuh. Oke. Mungkin segini aja dari input pasien. Kita lanjut ke navbar yang kedua, search data. Oke, search data. Di search data ini kita misalkan mau cari nih sesuai yang udah ada. Misalkan tadi kita udah hapus yang tes itu ya. Kita coba mungkin dari ID pasiennya si Gani. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dari ID pasien aja kita udah bisa nemuin. Nggak harus pakai nama. Tapi kalau misalkan mungkin kita ambil kemungkinan dia lupa nih, misalkan dia lupa dari ID pasiennya, itu tetap muncul kok, muncul tetap di atas dia. Nah, itu untuk cari data pasien. Ini gunanya untuk kita bisa melihat nih data pasiennya nih. Tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal. Oke. Kita lanjut ke navbar yang ketiga, update data pasien. Oke. Di sini seperti yang tadi saya bilang, kuncinya di ID pasien. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ID pasien. Kita coba rubah ID-nya, kita coba rubah datanya Gani ya, sesuai dari ID pasiennya dia. Oke. Gani, kita ganti namanya menjadi Gani Zakwan. Karena di sini Gani Ragazo Zakwan ya. Oke. Alamatnya
Gani di sini alamatnya Jalan Penggilingan Timur, kita ganti coba. Kita ganti dari Sunter. Sorry. Mungkin jenis kelaminnya mau dirubah, bisa. Tempat tanggal lahir, misalkan ada kesalahan data nih, kita coba. Jakarta. Kita lihat dulu ya, tanggal lahirnya Gani di sini 17 Agustus 2002. Kita ganti menjadi 10 April 2001. Oke, nah kita harus yakin nih kalau misalkan data ini mau dirubah apa enggak. Jadi nggak nih dirubah? Kalau misalkan enggak, kita klik no aja. Tuh. Ini bakal batal. Kalau misalkan kita klik yes, oke, data berhasil dirubah. Nah, berubah kan? Gani Zakwan, Jalan Sunter, perempuan, Jakarta, 10 April 2001. Oke, itu dari navbar ubah data pasien. Selanjutnya ada navbar yang keempat, exit program. Jadi kalau misalkan mau exit program, kita bisa langsung dari sini. Oke. Nah, jadi segitu aja dari demo aplikasi data rumah sakit. Terima kasih.